Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Azania Rambe dengan NPM 20082601109. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, yaitu pada judul Histology of Respiratory System pada blok BSO1. Nah, yang dimana yang pertama itu ada conduction zone, yang dimana ada beberapa fungsinya itu untuk menghantarkan, kemudian menyaring, kemudian menghangatkan dan melembabkan udara. Namun ada bagian-bagiannya itu, yang pertama pada bagian nasal cavity atau kavitas nasi, yang dimana terdapat epitel respiratorik, pseudotracheate, clavite columnar epithelium, kemudian goblet cell, kemudian lamina propria kaya vaskularisasi, kemudian fungsinya itu untuk menyaring, menghangatkan udara. Kemudian pada bagian trakea itu ada bagian-bagiannya, yaitu terdapat epitel respiratorik juga, kemudian sel goblet, kemudian submucosal seromucosus glands, kemudian hyaline cartilage berbentuk C, kemudian trachealis musculo. Kemudian yang ketiga ada bronki atau bronchus, yang dimana terdapat pseudotracheate clavite columnar epithelium, kemudian sama juga dijumpai smooth muscle, kemudian sel goblet, kemudian submucosal glands, kemudian hyaline cartilage plates. Kemudian pada bagian bronchiolus itu tidak ada kartilage, tidak ada submucosal glands, kemudian epitel berubah menjadi epitel kolumnar sampai dengan simple cuboidal, kemudian mengandung smooth muscle dan club cell. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada respiratory zone, ini mana fungsi utamanya itu tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Kemudian respiratory bronchiolus itu dijumpai epitel simple cuboidal yang rendah, kemudian mulai terdapat alveoli pada dinding. Lalu alveolar ducts itu dijumpai dinding tersusun hampir seluruhnya oleh alveoli. Kemudian alveolar sacs itu yang dimana kumpulan alveoli membentuk kantung. Kemudian alveoli itu tempat utama pertukaran gas. Nah, namun pada sel utama alveolus itu ada tipe 1 dan 2. Ya, kalau tipe 1 pneumocyte itu dijumpai sel gepeng atau simple squamous membentuk sebagian besar permukaan alveolus, itu fungsinya pertukaran gas O2 dan CO2. Kemudian pada bagian tipe 2 atau pneumocyte itu dijumpai sel kuboid dan menghasilkan pulmonary surfactant. Kemudian surfactant menurunkan surfactantion dan mencegah alveolar collapse. Nah, kemudian yang ketiga ada alveolar macrophage atau duct cell, yang dimana berada di lumen alveolus. Kemudian fagositosis debu, partikel, bakteri, dan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada blood-air barrier atau penghalang darah sampai dengan udara, yaitu komponen penghalang difusi gas, yang dimana terdapat pada bagian sini itu ada udara alveolus, kemudian surfactant layer, lalu tipe 1 pneumocyte, basal lamina, dan yang merah ini darah kapiler. Ini mana fungsinya itu untuk memungkinkan difusi O2 dari alveolus ke darah dan CO2 dari darah ke alveolus. Kemudian yang keempat itu pendukung, di mana di bagian pleura itu terdapat pleura visceralis atau menempel paru, kemudian pleura parietalis atau melapis dinding toraks, diantaranya cavitas pleuralis ditambah cairan pleura. Pada kapiler itu kayak jaringan kapiler mengelilingi alveoli membawa darah untuk pertukaran gas. Kemudian otot pernafasan itu dijumpai diafragma, otot interkostal, dan membantu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Lalu yang kelima ada perubahan epitel dari proksimal ke distal, yang dimana pada pertama itu di bagian trakea atau pseudotracheate clavite columnar yang menghasilkan bronki, kemudian dan menghasilkan bronchiolus dan terjadilah terminal bronchiol.
Nah, untuk komponen epitel respirator itu dimana ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pada ciliate cell itu dimana bergerak membawa mukus ke faring, kemudian goblet cell itu menghasilkan mukus, kemudian basal cell itu sel puncak atau regenerasi epitel, lalu Bruch cell itu fungsi sensorik atau sekretorik kecil, kemudian mucociliary clearance itu dimana mekanisme pembersihan partikel. Nah, mungkin cukup sekian isi presentasi saya pada histologi of respiratory system pada blok B1 ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.